Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu buat sahabat sekalian. Dan tentu mudah-mudahan harapan kita semuanya usahanya tambah lancar ya, omsetnya semakin meningkat, dan teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga sahabat sekalian yang ada di manapun ya, yang sedang menjalankan usaha diberikan ide-ide cemerlang untuk semakin meningkatkan brand, produk atau bisnisnya masing-masing. Hari ini kita akan berbicara terkait dengan branding ya. Apa itu branding dan bagaimana kita mencoba untuk menerapkan ya brand usaha kita ya, branding bisnis kita ya dengan media digital. Mari kita ikuti bersama-sama. Oke, baik teman-teman sekalian, jika teman-teman membutuhkan informasi lebih lanjut tentang kami, materi-materi yang berkaitan dengan bisnis dan digital marketing, silahkan bisa diakses di blog hanifudin.com. Bisa juga ya di-subscribe di channel YouTube-nya Hanifudin. Teman-teman bisa mendapatkan beberapa update, tutorial, dan beberapa share materi-materi yang kami sampaikan pada pelatihan-pelatihan baik secara online maupun secara offline. Nah, eh, sekarang apa itu branding ya? Pasti teman-teman sudah tidak asing ya dengan kata branding ya, dengan kata brand ya. Apakah branding itu merek ya? Apakah branding itu adalah nama usaha? Apakah branding itu adalah sebuah identitas usaha? Nah, mari kita coba kupas ya lebih jauh ya apa itu branding. Nah, yang pertama, branding ini ya merupakan sebuah proses ya menciptakan identitas yang unik untuk sebuah produk, layanan atau perusahaan ya. Nah, biasanya branding ini melibatkan pembentukan persepsi yang kuat dan positif di benak konsumen. Ya, jadi kalau kita berbicara brand itu berarti bendanya gitu ya. Nah, branding itu berarti apa? Proses bagaimana kita menciptakan sebuah produk ya, sebuah identitas untuk kemudian dikenal secara lebih luas dan kemudian melekat di dalam benak, di dalam ingatan seseorang ya. Nah, sebagai contoh teman-teman, apa yang teman-teman pikirkan ketika melihat warna ini ya? Oke, silakan ya teman-teman boleh jawab di kolom komentar atau boleh tebak ya, tebak di dalam hati masing-masing. Ya jangan diucapkan, jangan diucapkan. Ya, apa ya teman-teman yang bisa teman-teman lihat dari perpaduan warna ini? Iya, betul sekali. Teman-teman akan melihat ada sebuah toko ya, yang kemudian di sana menyediakan berbagai macam produk. Teman-teman bisa ambil ya secara apa ini ya, memilih sendiri ya produk-produk yang ada dan kemudian nanti membayarnya di kasir. Biasanya seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini sudah bagaimana sebuah warna ya, identitas warna ini bisa mewakili sebuah usaha untuk kemudian melekat di dalam ingatan para pengunjungnya, ingatan para target marketnya, bahwa ini adalah lambang sebuah toko X, bahwa ini adalah sebuah lambang toko Y, bahwa ini adalah lambang sebuah toko Z. Warna ya maksudnya. Nah, walaupun tidak serta-merta bahwa warna itu dimiliki oleh bisnis atau lembaga tertentu ya. Misalnya kalau kita berbicara di perpolitikan gitu ya, warna putih, warna biru, warna merah, warna hijau, kuning. Nah, ini kan sudah menjadi sebuah identitas ya, sebuah lembaga,
sebuah partai politik misalnya. Nah, kita juga bisa ya, bagaimana di dalam bisnis kita juga membuat identitas warna kita ya identik ya dengan nama brand usaha kita. Nah, sehingga penting nanti bagaimana langkah ya tindak lanjut ya selangkah selanjutnya bagaimana ketika kita menerapkan brand warna ini di dalam sebuah konten-konten yang akan kita buat ya. Nah, berikutnya teman-teman, apa yang teman-teman dapat ambil kesimpulan kalau saya menampilkan logo ini ya? Oke, ini logo apa? Iya, ini logo buah ya, logo buah yang sudah tidak utuh, tapi teman-teman pasti sudah kebayang ya bagaimana hanya sebuah potongan gambar ini saja bisa mewakili eh, menjelaskan tentang sebuah brand atau sebuah produk tertentu dan kemudian bisa jadi gitu ya ketika hanya sebuah logo, hanya sebuah lambang saja, teman-teman akan menyimpulkan, oh iya, ini pakainya ini. Dan mungkin teman-teman akan bisa membedakan ketika logonya tidak sesuai, ketika warnanya tidak sesuai. Itu mungkin teman-teman sebagian ada yang komplain ya. Nah, ini dari logo ya. Kalau tadi yang pertama dari warna, yang kedua dari logo. Nah, sekarang kita coba lagi nih lihat. Di sini ada logo lagi ya. Logo dan juga nama sebuah produk ya. Logo dan nama sebuah produk yang ini tentu saja nama ini sudah melekat pada kemasannya juga ya. Jadi ada nama teh botol. Teman-teman sudah bayangin dong bahwa tehnya itu berada di dalam sebuah botol. Ya, sehingga kalaupun kemudian ini berubah menjadi kemasannya seperti ini, teh botol, ya ini kan berada di dalam kotak. Tidak kemudian dia jadi teh kotak sosro begitu ya, tidak. Teh kotak, teh botol sosro gitu ya. Jadi sebutannya masih saja tetap teh botol sosro gitu ya. Jadi teman-teman ini adalah ketika kita mencoba ingat-ingat ya bagaimana materi branding ini terkait dengan nanti strategi kita mengenalkan sebuah identitas, sebuah produk, sebuah bisnis, sebuah layanan ke dalam masyarakat ya terkait dengan bagaimana konsistensi kita menggunakan brand identitas kita ya. Nah, kalau ini apa teman-teman? Oke, baik teman-teman. Ini bukan nama sebuah produk ya. Ini pelesetannya ya. Jadi ini coba-coba ya. Jadi teman-teman boleh coba ya. Boleh coba nanti mulai sekarang ya untuk bisa membuat sebuah perencanaan ya agar proses teman-teman ketika mengupdate eh, mengupdate konten-konten di media sosial itu sudah sekaligus menerapkan bagaimana teman-teman membuat identitas ya baik dari warnanya, baik dari logonya ya, kemudian baik dari mungkin pemilihan fontnya dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagaimana kita mengetahui elemen-elemen branding ya. Jadi elemen-elemen branding ini kita bisa berupa logo ya. Logo ini merupakan wajah visual dari sebuah merek ya, wajah visual dari sebuah merek. Kemudian kita juga ada namanya nama brandnya apa gitu ya. Kalau logo itu menggambarkan visual mereknya gitu ya. Jadi divisualkan seperti apa. Nah, kemudian ada nama mereknya ya. Nama mereknya itu apa gitu. Kata-kata yang mudah diingat dan relevan ya, kata-kata yang mudah diingat dan relevan. Kemudian kita juga ada dalam elemen-elemen branding itu ada namanya slogan ya. Slogan kalimat singkat yang menonjolkan nilai merek ya. Kalau teman-teman pernah lihat ada iklan misalnya gantinya ngopi. Apa yang terbayang dari teman-teman semua nih? Ya,
gantinya ngopi itu ternyata bukan susu, bukan teh ya teman-teman. Gantinya ngopi itu ternyata ada sebuah produk namanya permen. Nah, ini adalah salah satu kesuksesan bagaimana slogan ya, slogan dari sebuah merek usaha gitu ya. Kemudian memberikan satu pesan ya ketika kepada halayak itu merasakan mungkin ngantuk dan lain sebagainya, itu ada sebuah produk yang bukan kopi tapi ternyata eh, disampaikan pesannya itu sama seperti kopi karena permen kopi namanya. Nah, kemudian seperti yang tadi kita bahas di depan ada warna ya. Warna ini juga bisa membentuk emosi dan kesan tertentu dari sebuah bisnis ya, sebuah layanan atau sebuah produk. Teman-teman bisa misalnya seringkali lihat ya, ada beberapa produk atau beberapa tempat usaha yang menggunakan warna-warna tertentu, misalnya rumah makan gitu ya. Kemudian ada juga mungkin warna tersebut juga dikaitkan dengan apa filosofi-filosofi tertentu gitu ya. Filosofinya apa gitu ya. Kemudian memberikan makna-makna yang dipersepsikan sesuai dengan persepsi nanti pemiliknya gitu ya. Dan kemudian nanti juga ada yang dari sudut pandang audiensnya ya, sudut pandang para target marketnya nanti seperti apa gitu ya. Seperti halnya misalnya ketika produk kecantikan gitu ya. Produk kecantikan rata-rata misalnya menggunakan warna-warna yang disukai oleh ibu-ibu ya, oleh perempuan ya. Jadi sehingga ini bisa jadi menjadi sebuah persepsi yang mendekatkan diri kepada audiens juga. Kemudian tipografi, gaya penulisan yang konsisten ya. Oleh karena itu ketika teman-teman mendaftarkan sebuah merek ya, merek usaha itu biasanya ada keterangan ya, fontnya apa gitu ya. Kemudian yang terdaftar itu yaitu yang nanti bisa diregistrasi dan kemudian bisa tidak boleh dipakai oleh yang lain. Ada hak ciptanya ya gitu. Nah, bisa juga kalau kemudian teman-teman itu menggunakan tone ya, menggunakan suara itu dengan menggunakan tone of voice ya, atau kemudian bisa jadi dengan yel-yel, jingle-jingle tertentu ya. Kalau misalnya teman-teman di rumah gitu ya, kemudian ada apa es krim ya atau roti ya yang pakai sepeda, pakai mobil gitu ya. Nah, itu menggunakan suara. Bagaimana ketika suara itu bisa mewakili uh, sebuah produk atau usaha yang kemudian nanti akan memanggil ya, akan memanggil para customernya ya. Sebagai yang contoh mudah itu ya ketika teman-teman ada tukang bakso lewat ya, tukang bakso lewat ketika membunyikan apa namanya, membunyikan mangkoknya. Nah, teman-teman sudah kebayang, oh itu tukang bakso. Tapi ada beberapa kemungkinan. Bisa jadi itu bakso, bisa jadi itu bubur ya, bubur ayam atau bisa jadi itu mie ayam ya. Nah, somai deh, somai. Somai pakainya apa gitu ya misalnya untuk suaranya. Atau juga bisa lagi kita menggunakan di apa namanya, di beberapa tempat ada yang jualan sate ayam ya. Sate ayam itu bisa pakai alat atau pakai suara. Teh sate gitu ya. Jadi teman-teman ini salah satu apa namanya tone of voice. Nah, lalu apa sih tujuan branding ya? Apa sih tujuan kita melakukan branding ini ya kepada halayak, kepada masyarakat, kepada audiens kita? Di antara beberapa tujuan branding ini ya, salah satunya adalah bagaimana kita bisa membedakan antara merek yang satu dengan merek yang lain. Tentu ya teman-teman ya. Warna A seperti ini, warna B seperti ini. Ya, ini membedakan. Ya, baik dari sisi komposisi warna, kemudian dari logonya, dari apa namanya dan lain sebagainya. Tentu ini bermaksud untuk membedakan antara produk satu dengan produk yang lain. Yang kedua,
bagaimana kita membangun loyalitas ya, bagaimana kita membangun loyalitas pelanggan kita ya. Jadi ketika kemudian brand itu semakin baik, semakin kuat citranya, maka ada kayak semacam kebanggaan ya bagi para penggunanya, bagi para konsumennya untuk kemudian bangga menggunakan produk tersebut. Ya, salah satunya teman-teman mungkin ada ya produk-produk yang ketika belum launching saja sudah ditunggu-tunggu. Ini nanti akan keluar yang terbarunya seperti apa. Nah, itu salah satunya bagaimana meningkatkan loyalitas. Dia nggak mau kalau nggak mau brand ini, dia nggak mau pakai kalau nggak mau pakai merek ini dan lain sebagainya, gitu ya. Dan kemudian bisa jadi merasa bahwa ketika pakai merek yang lain itu nanti akan ada masalah-masalah yang akan dihadapi. Misalnya ya paling contoh ibu-ibu misalnya pakai skincare tertentu gitu ya, misalnya pakai baju tertentu berasa gatel kalau nggak pakai yang ada mereknya apa gitu ya. Ya seperti itu. Meningkatkan persepsi ya. Jadi bagaimana kemudian ketika seseorang memakai brand tertentu itu bisa jadi dia menambah apa namanya kepercayaan diri gitu ya. Bisa jadi tadi dia merasa lebih nyaman ya, persepsi bagaimana terhadap sebuah brand ya di mata konsumen, di mata audiens ya. Jadi ketika kemudian brandnya itu semakin kuat, brandnya itu semakin baik, maka orang akan memberikan persepsi penilaian yang cukup baik pula terhadap sebuah brand itu. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana tujuan branding itu adalah memperkuat citra atau merek ya, memperkuat eh, ya keterkenalan ya sebuah produk atau tadi ya bagaimana kemudian kalau nggak mau pakai ini seolah-olah nanti jadi citra kita ikut-ikutan turun misalnya. Jadi bagaimana ketika kita memakai sebuah produk ini seolah-olah akan membuat kita lebih percaya diri dan lain sebagainya. Nah, ini salah satunya. Bagaimana kemudian semakin kuat brand kita di mata konsumen, maka konsumen akan semakin banyak yang memburu. Nggak usah lagi kita promosi lagi, tapi kita akan dicari. Jadi kalau misalkan produk itu awalnya kita kenalkan, ketika sudah terkenal maka biasanya akan dicari. Tidak perlu kita iklankan kembali ya teman-teman. Iklan hanya untuk menambah jumlah pelanggan baru yang belum pernah kita temui sebelumnya. Nah, setelah tadi kita bahas tentang tujuan branding, sekarang apa sih manfaat branding? Ya, apa kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian? Menurut teman-teman, manfaat branding ini yang jelas ya salah satunya ya yang paling dominan ini yang meningkatkan penjualan ya teman-teman. Jadi merek yang kuat itu lebih mudah dijual, bahkan tidak perlu kita kenalkan, orang sudah langsung mengenalkan. Bahkan orang ketika sudah bangga menggunakan produk tertentu, dia bisa jadi cerita, saya itu kalau nggak pakai ini, ya gitu ya. Ini kalau kita berbicara brand. Kalau kamu mau beli ini, belinya di sini aja gitu. Jadi lebih enak lu dipakai cerita gitu ya. Kemudian memperluas pasar ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika kita membangun sebuah brand ya, kita branding itu maka otomatis pasar kita akan semakin luas ya. Jadi banyak apalagi kalau misalnya viral tuh. Jadi banyak ya. Kemarin contoh saja yang paling mudah itu sebuah produk ya boneka gitu ya. Kemudian dipakai oleh salah seorang artis gitu ya. Kemudian akhirnya dicari di mana-mana. Harganya juga bisa kemudian akhirnya tidak turun ya, harganya juga mungkin ikut-ikutan juga naik juga gitu. Nah, jadi salah satunya seperti itu. Membangun kredibilitas ya, kepercayaan konsumen ya bahwa brand kita itu masih eksis, masih ada dan kemudian masih bisa ditemui. Oleh karena itu, kita juga perlu memberikan layanan pelanggan yang baik pula ya kepada para konsumen atau para pelanggan kita. Kemudian melindungi merek ya, membangun benteng terhadap persaingan. Jadi ini enaknya kalau misalnya kita sudah terkenal ya, sudah cukup banyak dikenal oleh konsumen kita, maka biasanya Bapak Ibu sudah tidak perlu dikenalkan ya. Walaupun
tetap ada budget untuk, biaya marketing dan lain sebagainya ya, Bapak Ibu ya. Tapi, ketika, kita sudah brand-nya sudah dapet ya, minimal orang itu akan lebih, banyak mencari ya. Kita tidak perlu ketok pintu lagi, tetapi orang yang mengejar produk kita. Nah, lalu bagaimana, kita melakukan proses branding sebuah usaha, tentunya ada beberapa langkah-langkah ya yang kita lakukan. Dari mulai riset sampai kita evaluasi lagi ya, apa yang kita lakukan dalam membangun, branding ini, dalam proses, branding ini. Jadi riset ya, bagaimana kita memahami target pasar dan pesaing ya. Pengembangan identitas merek ya, menciptakan logo ya. Ini identitasnya itu dibangun ya, logo, slogan, warna dan lain sebagainya. Kemudian diimplementasikan ya, implementasi ini yang butuh konsistensi, menerapkan identitas merek pada semua materi komunikasi. Nah, komunikasi visualnya ya, kemudian tadi kalau ada tone-nya, ada suaranya, kemudian teksnya dan lain sebagainya. Ini juga dilakukan. Nah, setelah itu kita juga lakukan evaluasi, ukur seberapa efektifkah proses branding yang kita lakukan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya, kesimpulannya branding ini adalah sebuah langkah yang cukup penting bagi kita untuk membangun sebuah bisnis ya. Branding adalah sebuah investasi jangka panjang yang penting untuk kesuksesan sebuah bisnis. Jadi tidak bisa dipisahkan. Kalau misalkan sempat ada teman-teman mungkin bertanya gitu, branding, marketing, and selling gitu ya, mana yang lebih penting ya? Semuanya penting Bapak Ibu ya. Jadi ya, unsur branding ini adalah unsur bagaimana ketika kita, bisa lekatkan ya di dalam sebuah proses, marketing ini, untuk semakin mempertajam ya, semakin melekatkan produk kita kepada, konsumen, untuk semakin, membuat konsumen ini loyal kepada kita. Nah, kemudian merek yang kuat dapat memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan ya. Merek yang kuat itu akan semakin membuat produk kita unggul ya. Kita akan bisa bersaing dengan produk-produk sejenis lainnya yang mungkin itu menjadi pilihan-pilihan buat para konsumen, tetapi konsumen akan tetap melirik, akan tetap melihat produk kita. Walaupun kita disodori ya, mungkin dengan harga murah, harga promo gitu ya. Tapi kalau misalkan dia sudah apa namanya, jatuh cinta pada brand tertentu, maka dia tidak akan mau gitu ya, tidak akan goyah gitu ya. Saya pokoknya nggak mau kalau nggak pakai pesawat ini misalnya. Saya pokoknya nggak mau kalau nggak pakai mobil ini misalnya dan lain sebagainya ya. Nah, dalam membangun merek, maka ada satu hal yang menjadi kunci Bapak Ibu. Jadi yang menjadi kunci ini adalah konsistensi ya. Jadi konsistensi adalah kunci dalam kita membangun branding. Jadi apalagi sekarang kita sudah banyak ya bisa menggunakan beberapa media-media sosial yang ada, media-media digital yang ada, kemudian kita bisa membuat konten-konten dengan mudah yang itu bisa menjadi sarana untuk meningkatkan performa kita untuk mengenalkan produk dan layanan kita di mata masyarakat, yang itu bisa menjadi salah satu media untuk membangun brand ya, memproses branding ya. Jadi proses branding dari sebuah layanan, sebuah usaha kita kepada masyarakat. Dan dengan media digital ini bisa kita ukur ya Bapak Ibu, bagaimana jangkauannya, biayanya, dan kemudian langkah-langkah untuk bisa mencapai ke sana. Untuk risetnya juga sudah ada tools yang disediakan dan kemudian kita bisa mengevaluasi dari proses kinerja yang kita lakukan. Jadi jangan tinggalkan proses ini Bapak Ibu, dan ini adalah salah satu beberapa langkah ya, satu kesatuan dari proses kita untuk meningkatkan usaha di era digital ini. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Dan bisa bagikan video ini jika bermanfaat buat sahabat, buat teman, buat komunitas Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian juga bisa mengakses beberapa informasi blog ya,
panduan di ahanifuddin.com. Berikut adalah kontak kami yang Bapak Ibu bisa akses sewaktu-waktu. Bapak Ibu, demikian dari kami ya. Silakan jika ada info, masukan dan sebagainya bisa disampaikan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.